Sahabat Secan, dalam masa pandemi seperti saat ini, pembatasan aktivitas di luar rumah dan peningkatan konsumsi makanan menjadi faktor risiko terjadinya obesitas dan kelebihan berat badan. Nah, jika sudah kelebihan berat badan dan obesitas, maka akan mudah terinfeksi COVID-19. Untuk mengetahui lebih jauh, bersama saya Frederick Lupasa dan Dr. Lukman M. Gizi dari Praktik Mandiri Perseorangan di daerah Paroman Serpong akan membahas mengenai mengapa jumlah obesitas meningkat pada masa pandemi. Ikuti bincang-bincangnya. Nah, sahabat Secan, saya sudah bersama Dr. Lukman M. Gizi. Ya. Nah, Pak Lukman, ini bagaimana Pak? Ini kenapa jumlah peningkatan obesitas meningkat nih pada masa pandemi? Apa aja sih faktor risikonya Pak? Oke, begini sahabat Secan. Nah, seperti kita ketahui ya, pada saat adanya terjadi pandemi COVID-19 ini, semua orang di rumah. Jadi ada pembatasan mobilitas. Nah, sehingga kasus obesitas berdasarkan laporan dari Departemen Kesehatan menyatakan ada peningkatan. Pastinya. Ya. Nah, kenapa? Ini faktor resikonya apa? Ya. Sebenarnya kalau kita lihat lagi secara mendasar, ada 3 faktor yang bisa menyebabkan itu faktor resiko. 1, di orangnya sendiri. Kedua, di agen. Ya, ketiga, di lingkungan. Jadi kalau kita biasa di ilmu kesehatan masyarakat itu ada yang namanya host, agent, environment. Host itu kitanya sendiri. Nah, faktor risikonya. Kemudian agent itu apa? Ini yang ojek online, GoFood dan sebagainya. Maaf, saya sebut brand ya. Jadi ada banyak online yang bisa membantu kita mendapatkan makanan. Kemudian juga sangat banyak fast food, junk food, ya, dan juga beberapa makanan sehat juga yang bisa kita dapatkan dengan mudah, kita peroleh hanya dengan mengetik di handphone Android seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ialah environment, yaitu faktor lingkungan. Lingkungan yang membatasi. Kenapa? Karena ada kondisi pandemi COVID ini. Sehingga apa? Pemerintah menghimbau kita semua lebih banyak berdiam di rumah. Jadi mobilitasnya jadi berkurang, kemudian ditambah dengan makanan yang bisa diperoleh dengan mudah, dan kita juga stres di rumah nggak tahu mau ngapa-ngapain selain hanya makan, tidur, kerja, dan itu menimbulkan sedentary lifestyle sehingga kasus obesitas menjadi meningkat. Nah, jadi itulah 3 faktor yang menyebabkan hal itu. Bila 3 faktor itu bisa kita atasi, kita istilahnya modifikasi dan kita perbaiki, pastinya kasus obesitas bisa kita kendalikan. Ya. Iya, dan itu peningkatannya Dr. Lukman itu sekitar 7%-an ya Dok ya? Ya. Waduh, itu lumayan. Jangan-jangan nanti setelah masa pandemi selesai timbul masalah baru. Ya. Nah, itu peningkatan berat badan atau obesitas. Benar. Oh, iya. Ya, makanya kita bisa tetap hidup sehat ya, walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Jadi kita bisa mengatasi permasalahan tersebut. Faktor-faktor resiko itu bisa kita atasi, kita bisa modifikasi untuk menurunkan angka obesitas. Karena memang benar ya sahabat Secan, jadi selama pembatasan aktivitas di luar rumah, orang lebih banyak di rumah, termasuk bekerja pun work from home ya. Ya. Jadi mereka pun biasanya sambil duduk diam, aktivitasnya sedikit, mereka bisa sambil makan atau mereka bisa pesan makanan siap saji yang langsung dikunyah aja, makan aja. Dan itu tidak terjadi hanya orang dewasa, tapi anak-anak juga Dok ya? Betul ya, itu berlaku pada semua. Karena semua dibatasi, anak-anak nggak bisa sekolah, orang tua tidak bisa bekerja. Jadi semuanya kumpul di rumah
Nah, tidak ada aktivitas yang bisa rutinitas mereka lakukan yang lebih explore, sehingga mereka lebih banyak menghabiskannya dengan mengkonsumsi makanan atau juga mengemil seperti itu. Jadi itulah menyebabkan peningkatan kasus obesitas. Selain juga pembatasan membuat mereka terbatas untuk berolahraga, karena olahraga hanya di dalam rumah. Nah, seperti itu. Jadi itu sangat terbatas. Makanya kasus ini bisa meningkat. Nah, Dokter Lukman, Ya. Orang yang punya kelebihan berat badan dan obesitas itu beresiko terkena prediabetes maupun diabetes. Nah, itu bagaimana? Ya, nah ini suatu keadaan yang biasa kita sebut dengan lingkaran setan. Jadi ini semuanya saling berhubungan, ya. Jadi kalau kita sudah kelebihan berat badan, ya, dan terjadi obesitas, ini ada rumus sederhana yang kita pakai, ya, yakni rumus indeks massa tubuh. Ya, yang kita pakai biasanya itu yang kategori Asia Pasifik. Ada satu lagi yang kategori bule. Jadi untuk orang-orang Eropa. Kalau untuk yang Asia Pasifik, orang yang seperti ada di Indonesia juga, itu perhitungan berat badannya, indeks massa tubuh, yakni dengan membagi berat badan dalam kilogram, kemudian dibagi tinggi badan dalam hitungan meter, dikuadratkan. Nah, nilai normalnya yakni itu antara 18,9 sampai 22,9 IMT-nya. Jadi kilogram per meter kuadrat. Nah, kalau di bawah 18,9 itu disebut kondisi kurus. Nah, kalau di atas 22,9, 23 itu sudah dihitung indeks massa tubuhnya overweight atau kelebihan berat badan. Dan ini ada kategorinya lagi. Ya, nanti ada yang 24, 25. Nah, itu nanti masuk ke tahapan obesitas tingkat 1, 2 sampai yang tingkat parah. Itu yang di atas 25, 26 sampai 30 itu sudah parah banget. Nah, itu kalau kita hitung rumus ke indeks massa tubuh, ya, untuk menentukan obesitas. Namun hal ini hanya berlaku untuk keadaan normal. Kalau untuk kondisi penyakit seperti penyakit ginjal, ada edema anasarka yang tubuhnya bengkak semua, nah itu sudah tidak bisa memakai rumus indeks massa tubuh lagi. Atau yang untuk anak-anak, mereka punya perhitungan tersendiri untuk indeks massa tubuhnya. Nah, kalau dihubungkan dengan penyakit tadi prediabetes dan diabetes, nah itu kita ketahui kalau kita terlalu banyak asupan makanan itu terjadi ketidakseimbangan. Artinya ketidakseimbangan kalori yang masuk dengan kalori yang keluar. Jadi tidak ada balancing. Jadi imbalance antara energi intake input maupun energi output. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya obesitas. Dan ini berlanjut nanti ke penyakit diabetes dan sebagainya. Nah, kalau kita konsumsi makanan yang terlalu banyak kalori, contohnya yang didapatkan dari makanan yang berlemak, kemudian dari gula-gula yang sederhana seperti sirup-sirupan. Nah, itu lebih cepat meningkatkan glycemic index, ya, dan juga menyebabkan terjadi deposit. Nah, deposit inilah yang cikal bakal membuat tubuh kita lebih ekstra bekerja. Contohnya, gula yang terlalu banyak, gula sederhana yang terlalu banyak, sehingga akan disimpan sebagai cadangan energi menjadi lemak, ya, dan disimpan di hati dan di otot. Nah, tubuh punya organ yang mengatur gula, yakni di pankreas. Itu ada sel betanya. Nah, bila terjadi kelelahan, gangguan pada pankreasnya dan insulinnya jadi susah diproduksi atau susah digunakan, maka ini akan terjadi yang disebut penyakit prediabetes dan yang akan berlanjut ke diabetes. Jadi tubuh kita itu ada signal
dan Tuhan itu sangat hebat menciptakan kita. Jadi sebelum ada penyakit diabetes, ada beberapa tanda-tanda mengenai prediabetes. Jadi prediabetes itu adalah suatu jalur atau suatu alarm untuk menuju ke penyakit diabetes. Nah, jadi harus hati-hati. Kalau kita sudah terlalu banyak intake makanan, intake kalori, kemudian kita tidak seimbangkan dengan pengeluaran, maka akan terjadi deposit itu. Nah, deposit itu akan membuat fungsi tubuh yang mengatur gula dan sebagainya menjadi lebih ekstra bekerja sampai akhirnya jadi gagal atau lelah untuk bekerja, sehingga terjadilah penyakit-penyakit penyerta yang lain. Salah satu yang sering kita ketahui yakni di kencing manis ini atau diabetes, dan akan nanti berlanjut lagi ke hipertensi, hiperkolesterol dan sebagainya. Seperti itu. Jadi inilah suatu lingkaran setan. Jadi kalau kita harus mengatur ini, jadi kita harus mengatur itu secara holistik, secara menyeluruh. Nah, jadi sahabat Secan harus aware juga ya kalau misalnya tidak mau terjadi prediabetes maupun diabetes. Nah, tapi dok, pengen tahu juga nih, apa tanda dan gejala di prediabetesnya sehingga orang bisa mengantisipasi supaya tidak terjadi diabetes tipe 2 ya? Oke, ya. Nah, biasanya sering timbul ya. Jadi kalau kita sering merasakan cepat lelah ya, biasanya kalau kami di ilmu medis itu ada namanya poli. Poli itu artinya banyak. Oke. Jadi poliuri banyak kencing ya, polifagi banyak makan. Nah, kemudian polidipsi, haus terus, mau minum terus. Nah, itulah sudah tanda-tanda adanya kemungkinan terkena diabetes. Sehingga kita perlu penanganan lebih lanjut. Yakni apa? Dengan pemeriksaan kadar gula darah secara berkala di laboratorium. Atau kalau orang-orang dulu itu melihat kencingnya. Kalau kencingnya setelah selesai dikerubuti banyak semut, nah itu udah tanda-tanda gulanya sudah tinggi. Nah, jadi banyak keluhan-keluhan. Dan satu lagi keluhan yang sering dirasakan ialah gatal di seluruh tubuh. Nah, ini ciri khas timbulnya prediabetes yang akan menuju ke diabetes. Jadi sedini mungkin kita mengecek itu dengan melakukan pemeriksaan laboratorium, baik pemeriksaan darah atau langsung berkonsultasi ke dokter. Seperti itu. Nah, Dokter Lukman, orang yang sudah memiliki atau punya kelebihan berat badan maupun obesitas itu cenderung berisiko terkena COVID-19 itu mengapa, dok? Nah, benar sekali. Ya, seperti kita ketahui, kalau kita sudah menderita penyakit obesitas, kondisi obesitas, itu artinya apa? Artinya sudah terjadi gangguan di dalam tubuh kita. Sudah ada yang tidak beres, ya. Dan gangguan itu menyebabkan respon inflamasi. Tubuh kita berespon terhadap itu, ada suatu proses inflamasi, peradangan dalam tubuh. Salah satu karena apa? Tadi yang gagal pankreas ini untuk bekerja, sehingga menyebabkan inflamasi. Selain itu juga dari si kelebihan gula dan sebagainya, di metabolisme, di pembuluh darah dan sebagainya, ada terjadi banyak sekali inflamasi di situ. Dan inflamasi ini terjadinya tanpa kita sadari, ada terus. Kita sadari kalau kita ada cek darah mengenai faktor-faktor inflamasi itu. Nah, akan ketahuan nanti kalau ada penderita obesitas. Nah, faktor inflamasi seperti kita ketahui paling menyebabkan tubuh mengalami imunitas yang menurun. Nah, inflamasi ini akan menekan tubuh, ya, menekan imunitas tubuh, dan ini kalau datang si COVID-19 akan sangat mudah. Karena apa? Sistem pertahanan tubuh kita sudah turun. Sehingga bila ada serangan dari virus, ada masuk invasi dari virus, tubuh kita sudah lemah untuk melawan. Sehingga terjadilah infeksi COVID. Makanya pada banyak pasien
yang ada penyakit-penyakit penyerta, ya, salah satu darah tinggi, kolesterol, obesitas, kencing manis. Nah, ini COVID ini lebih cepat menyerang kepada dia, lebih cepat menimbulkan penyakit. Karena apa? Virus dengan daya tahan tubuh yang lemah menyebabkan virus lebih cepat lagi bisa menguasai tubuh kita, yang artinya kita lebih mudah terinfeksi daripada dengan orang-orang yang daya tahan tubuhnya bagus. Nah, itulah mengapa COVID-19 lebih cepat, lebih mudah menyerang pada orang-orang dengan kondisi ini. Ada penyakit-penyakit penyerta seperti itu. Salah satunya kencing manis, diabetes, darah tinggi, dan sebagainya. Iya. Jadi orang yang gemuk itu atau kelebihan berat badan mungkin tidak hanya terlihat dari luar terlihat sehat, Dok, ya. Ternyata itu juga mempengaruhi daya tahan tubuh, ya. Betul, karena terlalu berlebih daya tahan berat badan itu artinya tubuhnya sudah ada gangguan. Gangguan metabolisme itu menyebabkan inflamasi, respon inflamasi terjadi peningkatan stres oksidatif, menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun karena terlalu dipakai untuk meredam stres oksidatif tersebut, sehingga bila mana ada serangan, ini bukan hanya virus ya, ada lagi yang lain, serangan kuman atau apapun yang lain menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun dan kita lebih sering terinfeksi penyakit. Contohnya ada lagi yang kasus TBC paru-paru. Dengan adanya kencing manis dan sebagainya, mereka lebih cepat untuk menyerang kita. Nah, terutama juga lagi yang COVID, karena disebabkan oleh virus. Nah, mereka akan cepat sekali untuk menyerang daya tahan tubuh kita dan memperparah penyakit kita. Jadi, biasanya pasien-pasien dengan kondisi ini, kalau tidak ditangani dengan segera, angka mortalitasnya, angka kematiannya bisa meningkat lebih tinggi. Seperti itu. Jadi, sahabat Secan harus hati-hati, harus benar-benar menjaga hal ini. Nah, Dr. Lukman, ya, apakah obesitas juga dapat memicu penyakit tidak menular? Nah, kalau memang dapat memicu penyakit tidak menular, itu penyakit apa aja, Dok? Oke, nah tadi sudah saya sampaikan di awal juga ya, sahabat Secan, bahwa obesitas tadi saya sampaikan ada lingkaran setannya. Nah, ini juga bisa sebagai pintu gerbang untuk penyakit-penyakit lainnya. Karena apa tadi? Ada relationnya, ada hubungannya. Jadi tadi disebutkan ya bahwa obesitas menyebabkan terjadinya deposit ya, deposit gula ya yang mengganggu fungsi hati dan fungsi pankreas untuk bekerja, sehingga menyebabkan terjadinya kondisi kencing manis atau diabetes. Nah, ini juga akan lanjutannya lagi menyebabkan apa? Kalau kita lihat ya, karena gula ya yang terlalu banyak beredar dalam darah ya, itu menyebabkan viskositasnya jadi lebih kental ya, sehingga ada resiko lagi untuk ke penyakit stroke, gangguan di pembuluh darah. Selain juga ada lagi penyakit hipertensi. Karena apa? Aliran darahnya yang tidak lancar. Di samping itu kita perlu juga tahu ya yang tadi disebutkan, terjadi inflamasi, respon stres oksidatif di setiap bagian yang mengalami gangguan tersebut. Jadi nanti di pembuluh darah juga akan terjadi gangguan. Kemudian salah satu dari deposit yang tadi kita sebut dengan lemak ya, ada yang lemak jahat ya, terjadi penumpukan kolesterol yang banyak di seluruh tubuh, terutama juga lagi di pembuluh darah. Nah, itu juga menyebabkan berbagai penyakit, contohnya stroke, darah tinggi, hiperkolesterol, dan sebagainya. Jadi ini semuanya seperti lingkaran setan. Jadi kalau kita mau menangani itu harus secara holistik. Jadi yang ditangani harus ada gula, obesitas, darah tinggi, dan kolesterol yang berlebih. Jadi biasanya kebanyakan pada penderita yang obesitas sudah ditemui beberapa juga kondisi penyakit penyerta ini. Nah, salah satunya mungkin ditemui
adanya kolesterol yang berlebih. Karena tadi terjadi deposit gula dan cadangan lemak. Nah, cadangan lemak ini juga akan menyebabkan terjadinya peningkatan kolesterol jahat di dalam tubuh kita. Sehingga ini satu kesatuan, satu siklus lingkaran setan yang bisa menyebabkan penyakit, dan kalau terkena COVID lagi bisa memperparah kondisi kita. Jadi ada gangguan penyakit ini, kemudian ditambah lagi dengan infeksi dari virus COVID, maka angka kematian pada pasien ini menjadi lebih tinggi dibanding yang tidak mengalami penyakit penyerta. Nah, jadi penyakit tidak menular itu salah satunya diabetes tadi itu, Dok, ya? Iya. Oke. Nah, jadi sahabat Secan, tidak hanya obesitas dan kelebihan berat badan tidak hanya berisiko hanya di diabetes saja ternyata, tapi juga ada penyakit-penyakit yang lain juga yang bisa menyertai, Dok. Iya, jadi seperti lingkaran setan. Jadi semua nanti akan beruntun terkena masalahnya dan akan melibatkan berbagai macam organ di dalam tubuh. Nah, semua terjadi fase inflamasi, peningkatan stres oksidatif, daya tahan tubuh makin lemah, virus masuk lebih cepat untuk terjadinya angka kematian yang disebabkan oleh virus dan penyakit penyerta ini. Oke. Nah, ini menarik nih, Dok. Ya. Mungkin orang juga banyak yang pengen tahu juga, dan mungkin juga banyak yang tidak sadar makanan seperti apa sih yang dapat memicu obesitas nih, Dok? Oke, nah kalau kita bicara makanan, pastinya juga ada minuman. Nah, ini dua-duanya bisa memicu terjadinya obesitas. Tapi yang seperti apa? Nah, kalau makanan terutama makanan yang kalorinya tinggi yang dibuat dari bahan gula yang sederhana. Contohnya dari sirup, dari tepung-tepungan dan sebagainya, dari mie itu mempunyai kadar gula yang sangat tinggi, gula sederhana. Kemudian dari makanan-makanan yang mengandung lemak itu juga bisa menyebabkan terjadinya penyakit tersebut, obesitas. Dan satu lagi, minuman yang berkalori. Kalau air putih sih aman, karena air putih tidak mengandung kalori. Yang dikandung air putih mineral-mineral, karena air dari tanah itu mengandung mineral. Nah, kalau yang ditambahin seperti yang ditambahin dengan high fructose corn syrup, nah itu pastinya punya kalori yang tinggi. Nah, minuman yang berkalori tinggi ini juga sebagai penyumbang untuk terjadinya gangguan fungsi di pankreas, sehingga terjadi penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi, kencing manis, diabetes, kemudian obesitas, dan berlanjut ke penyakit-penyakit penyerta lainnya. Jadi makanan dan minuman yang utamanya mengandung kalori tinggi, kemudian dari sumber bahan yang gula sederhana, dan kemudian penyajiannya dengan fast food atau junk food. Nah, itu sebagai penyumbang tertinggi untuk kondisi-kondisi penyakit yang mengarah ke kencing manis dan ke obesitas dan yang lain. Jadi sebaiknya makanan itu lebih baik dibentuk pengolahan dengan cara dikukus. Kurangi penggunaan minyak-minyak goreng, kurangi penggunaan bahan-bahan yang simple. Jadi contohnya yang ditepungkan, jadi gula-gula sederhana itu dikurangi, dan perbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan. Karena apa? Buah-buahan gulanya berbeda dengan yang dari makanan. Jadi gula di buah itu bukan gula yang sederhana, tapi gula yang disakarida maupun yang polisakarida. Jadi tubuh akan mencerna lebih lama untuk gula tersebut. Nah, yang berbahaya itu ialah gula sederhana, karena dia cepat dicerna oleh tubuh dan
kelebihannya akan dibuat jadi cadangan. Nah, cadangan yang menyebabkan tubuh kita kerja ekstra, menyimpan jadi cadangan lemak dan sebagainya. Dan itu cikal bakal terjadinya penyakit selanjutnya. Gitu. Nah, dokter, Ya. realitasnya Ya. Di tengah-tengah masyarakat itu faktanya mereka justru atau menggemari makanan siap saji nih, Dok. Ya, Dan minumannya pun minuman yang mengandung manis-manis. ya, benar, benar, ya. Karena itulah yang harus kita edukasi, kita perbaiki, ya. Jadi mindsetnya ya dan pola hidupnya, ya. Jadi di orangnya ialah mindsetnya, kemudian di fisiknya ialah pola hidup yang harus dilakukan. Biasanya makanan yang manis maupun makanan yang renyah, berminyak itu biasanya enak. Dan makanan yang enak itu yang paling disukai. Dan yang makanan yang disukai enak itu makanan yang banyak menimbulkan penyakit. Contohnya penyakit kencing manis, kolesterol, obesitas, dan sebagainya. Jadi itu yang perlu kita waspadai, ya. Jadi kalau kita mau makan, sebaiknya makanan yang sehat, yang direbus. Walaupun kita rasa itu tidak enak, tapi ada cara-cara pengolahan tertentu yang membuat makanan itu menjadi enak, ya. Jadi ada seperti proses penggorengan, tapi dengan tanpa minyak. Jadi pada saat pertama kali kita membuat, kita melakukan ongseng, terakhir baru kita siram dengan minyak, atau salad yang langsung kita dengan siram dengan minyak. Jadi contohnya minyak flaxseed, ya, atau minyak canola dan sebagainya. Jadi itu yang lebih sehat untuk kita konsumsi. Kemudian untuk makanan-makanan yang fast food itu hindari yang gorengan dan juga minuman yang soda dan manis. Nah, itu penyebab terjadinya peningkatan kasus-kasus darah tinggi, obesitas, kencing manis, dan sebagainya. Karena apa? Karena kandungan kalori di dalam makanan-makanan junk food, fast food tersebut sangat tinggi. Sehingga tubuh tidak bisa memetabolisme itu semua. Ditambah kurangnya aktivitas fisik, kurangnya olahraga, makanya terjadi penimbunan energi yang masuk, kalori yang masuk lebih banyak daripada kalori yang dikeluarkan. Nah, itulah terjadinya penyakit-penyakit ini. Ya. Nah, Dokter Lukman, Ya. ini mengerikan sekali, Dok, ya, kalau dokter tadi menjelaskan seperti itu, dari prediabetes maupun diabetes, bahkan ada penyakit tidak menular lainnya juga yang berisiko dialami oleh pengidap obesitas dan kelebihan berat badan. Nah, gimana sih, Dok, supaya itu tidak terjadi? Apa pencegahan yang harus dilakukan, Dok? Oke, baik. Sahabat Secan, nah, kalau kita mau terhindar dari segala penyakit yang tadi disebutkan sebelumnya, ada langkah-langkah pencegahannya, ya. Dan itu harus dimulai dari kita sendiri, ya, dari diri kita sendiri. Nah, dari pencegahannya tersebut, itu kita kembali lagi biasanya dari 3 permasalahan tadi yang disebutkan di diri, di lingkungan, dan di agen pencetusnya. Nah, ini harus kita kendalikan semua supaya tidak menimbulkan penyakit ke depannya. Nah, di diri kita sendiri, ya, yang perlu kita jaga ialah pola hidup sehat. Itu yang harus kita jaga. Pola hidup sehat itu menyeimbangkan jiwa, raga, dan pikiran. Jadi kita sebutkan, ya, dari edukasi sebelumnya itu menyeimbangkan body, mind, and soul. Jadi apalagi di kondisi pandemi saat ini, pandemi COVID saat ini, nah, kita harus selalu berpikiran positif. Apapun yang terjadi, ya, kita harus berpikiran positif. Karena pikiran positif bisa membuat energi tubuh kita bagus, imunitas kita meningkat. Jadi bisa menangkal radikal bebas, menangkal infeksi COVID ini. Satu, dari
pikiran kita, ya, yakni pikiran positif. Kemudian dari jiwa kita, pikiran kita, ya, dan selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, itu juga, ya, soul. Jadi kita mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak berdoa, ya, supaya pandemi ini segera berakhir. Nah, kemudian dari fisik kita, raga kita, apa yang perlu kita lakukan? Satu, yang tadi saya sebutkan sebelumnya, harus menjaga asupan makanan. Ya, asupan makanan yang seperti apa tadi? Yang tidak terlalu banyak yang fast food, junk food. Jadi, segala makanan yang kita konsumsi hendaknya semua yang lebih dikukus, ya, atau di steam daripada digoreng ataupun yang memakai gula sederhana, tepung-tepungan. Itu sebaiknya dihindari, apalagi mie juga sebaiknya dihindari, ya. Jadi makan lebih banyak ke sayur buah seperti itu, ya. Kemudian kedua, yakni dengan pola aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik yang perlu kita lakukan, apalagi kondisi pandemi ini, kita bisa lakukan dengan jalan-jalan atau jogging, ya, di sekitar rumah, ya, jalan-jalan, ya. Yang utama, aktivitas ini harus rutin kita lakukan dan tanpa ada pikiran yang stres. Karena apa? Dengan kita melakukan olahraga, ya, dengan kita melakukan hal-hal yang dengan gembira, aktivitas fisik dengan gembira, itu akan membuat tubuh kita mengeluarkan hormon senang, endorfin, dan membuat tubuh kita imunnya lebih kuat. Nah, kalau kita tidak melakukan itu dengan gembira, dengan stres kita lakukan, itu tubuh akan berespon juga, mengeluarkan hormon kortisol, makin menekan daya tahan tubuh kita. Nah, jadi kita harus bisa melakukan olahraga itu yang buat kita gembira, buat kita senang. Walaupun kita tahu kondisi saat ini pandemi COVID, ya, kita tidak bisa bersosialisasi, mungkin kita bisa sambil jogging, sambil video call dengan teman-teman. Walaupun itu kita lakukan jogging di rumah, atau dengan olahraga beban. Nah, seperti itu. Atau yang di rumahnya ada kolam atau bak, ataupun kolam ini yang karet, yang kolam yang biasa anak-anak. Nah, boleh juga melakukan aktivitas seperti itu. Jadi, melakukan renang atau melakukan swimming, berendam seperti apa, yang pasti kita melakukan aktivitas fisik dengan kondisi yang senang dan tidak terlalu memikirkan masalah yang disebabkan oleh pandemi COVID ini. Jadi kita harus tetap bergembira apapun itu keadaannya. Nah, itu yang harus kita jaga dari sisi tubuh kita sendiri, yakni dengan konsumsi makanan, dan terakhir tidur. Tidur kita juga harus cukup. Dalam arti kita tidur tidak diganggu oleh kondisi apapun. Jadi rata-rata tidur berdasarkan umur antara 4 jam sampai 8 jam. Untuk orang-orang yang dewasa, yang produktif, yang bekerja, 4 jam bisa. Itu seperti orang Jepang. Mereka bisa tidur 4 jam, tapi produktif. Artinya apa? Tidurnya 4 jam pulas, tanpa ada gangguan tiap setengah jam atau tiap berapa menit. Nah, itu kondisi tidur yang pulas, kondisi tidur yang cukup, nah, menyebabkan regenerasi tubuh kita bagus, imun kita jadi meningkat, dan bisa menangkal radikal bebas yang disebabkan oleh infeksi COVID-19 ini. Nah, jadi dok, aktivitas yang dilakukan seperti tadi dokter jelaskan, dengan pikiran itu harus bisa disesuaikan, dok, ya. Betul. Harus balance, ya. Karena kalau tidak, itu aktivitas yang dilakukan akan percuma, ya, dok. Betul. Nah, saat seperti kita di rumah, kalau kita sering nyapu, nah itu suatu aktivitas juga, tapi harus dilakukan dengan kondisi hati yang senang. Karena rutinitas itu berbeda dengan aktivitas olahraga yang kita lakukan sehari-hari. Karena apa? Sel tubuh kita itu sangat pintar. Dia tahu
kapan kita melakukan itu dengan senang hati, kapan kita melakukannya itu dengan tekanan, dengan adanya paksaan atau suatu keharusan atau rutinitas. Tertekan gitu. Tertekan, seperti ya kalau di rumahnya tingkat 3 ya, kalau ada lift orang pasti akan naik lift, mencet, karena itu yang membuat dia kurang bergerak. Nah, kalau ada tangga jarang pasti orang yang naik tangga. Karena apa? Karena kalau kita lakukan, kalau kita anggap naik tangga itu sebagai suatu aktivitas, nah kita lakukan dengan happy, nah pastinya tubuh akan berespon. Nah, dibanding kalau kita tidak naik tangga, lakukan dengan suatu keterpaksaan atau suatu memang kewajiban yang seharusnya. Nah, itu berbeda banget. Jadi tubuh kita punya respon terhadap apapun yang kita lakukan. Sel tubuh kita itu sangat pintar. Jadi kapan kita melakukan suatu kegiatan dengan senang, nah tubuh akan berespon dengan mengeluarkan hormon kesenangan endorfin. Nah, kalau kita melakukannya dengan suatu beban, keterpaksaan, yang akan timbul, tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol. Nah, jadinya daya tahan tubuhnya menurun karena kortisol, daya tahan tubuhnya meningkat karena endorfin kita, serotonin kita meningkat. Jadi hormon kesenangan kita meningkat, daya tahan tubuh kita jadi makin kuat. Jadi sahabat Cecan harus tahu ya, jadi bisa membedakan apa yang kita lakukan yang bisa membuat sel tubuh kita menjadi senang. Karena apa? Sel tubuh kita senang, respon tubuh juga akan bagus dan akhirnya fungsi tubuh kita akan bagus juga. Nah, sahabat Cecan, jika kalian ingin bertanya mengenai permasalahan kesehatan apapun itu, kalian bisa berkonsultasi dengan Dr. Lukman untuk menanyakan apa saja mengenai kesehatan di bagaimana, Dok? Ya, sahabat Cecan, bila ada yang ingin sahabat Cecan tanyakan seputar kesehatan, dapat berkonsultasi gratis dengan saya langsung di hari Senin sampai hari Jumat pukul 3 sampai 5 sore dengan nomor WA saya 08 77 88 1369 42 atau di nomor WA berikut ini. Terima kasih. Nah, sahabat Cecan, demikian bincang-bincang saya dengan Dr. Lukman MGZ dari praktik perseorangan mandiri di daerah Paraman Serpong mengenai mengapa jumlah obesitas meningkat pada masa pandemi. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment di YouTube Cecan Indonesia untuk mengetahui informasi terbaru mengenai kesehatan dan kecantikan. Saya Fredrik Riopasa, sampai jumpa. Sampai jumpa.